Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga semua sahabat semangat belajar selalu sehat walafiat. Baik, saya Mukhlida Hanun Siregar. Di video kali ini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan pola penularan penyakit menular yang merupakan bagian dari materi epidemiologi penyakit menular. Baik, mari kita mulai. Pola penularan adalah rute atau model transfer yang dengannya mikroorganisme infeksius dapat berpindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya dan mencapai host yang baru yang rentan terkena penyakit tersebut. Dalam mempelajari pola penularan suatu penyakit, kita harus membahasnya secara komprehensif berdasarkan rantai infeksi. Dan rantai infeksi tersebut terdiri dari 6 unsur, yang mana keenam-enamnya akan dibahas dalam suatu penyakit menular. Keenamnya adalah infectious agent, reservoir, portal of exit, mode of transmission, portal of entry, dan susceptible host. Yang pertama adalah infectious agent. Infectious agent adalah mikroorganisme yang mempunyai kemampuan untuk menyebabkan terjadinya penyakit menular. Contoh, bakteri, jamur, parasit, virus, protozoa, dan lain sebagainya. Dan yang termasuk dalam agent sudah dibahas dalam video sebelumnya. Silahkan boleh disimak kembali. Yang kedua adalah reservoir. Reservoir merupakan tempat di mana mikroorganisme yang menjadi infectious agent dapat hidup dan berkembang biak. Nah, nanti macam-macam reservoir ada beberapa macam. Yang dapat menjadi reservoir yaitu manusia, hewan, tanah, dan air. Orang dengan penyakit simptomatik merupakan salah satu reservoir, artinya infectious agent telah tumbuh dan berkembang biak di dalam tubuhnya. Berikutnya adalah manusia yang carrier. Jadi carrier di sini artinya manusia tersebut mempunyai agent infeksius di dalam tubuhnya yang dapat menularkan kepada orang lain. Nah, nanti ada macam-macam dari carrier. Kita akan bahas di video yang terpisah. Reservoir berikutnya adalah hewan. Sebagai contoh, agent infeksius brucellosis dapat hidup di sapi, antraks di domba atau kambing, kemudian leptospirosis di tikus, kemudian trisinosis di cacing, dan rabies pada kelelawar, rakun, atau anjing. Tipe reservoir berikutnya adalah tanah atau pada lingkungan. Sebagai contoh misalnya jamur yang menyebabkan histoplasmosis hidup dan bereplikasi di dalam tanah, yang kemudian nantinya akan tertular ke manusia. Tipe reservoir lainnya adalah air, di mana sebagai contoh bakteri Bacillus legionnarii dapat menyebabkan penyakit legionaris, yang mana Bacillus ini tinggal di air yang kotor, yang kemudian dia berkembang di situ, yang nantinya akan dapat menyebabkan penyakit ketika terpapar kepada manusia. Rantai berikutnya adalah portal of exit, yaitu jalan atau cara bagaimana infectious agent tersebut dapat keluar dari reservoir untuk kemudian nanti berpindah ke tempat yang lain. Tipe portal of exit ada beberapa macam. Yang pertama adalah sistem respirasi. Artinya, agent akan keluar melalui sistem respirasi, baik itu melalui udara pernapasan, bersin, dan sebagainya.
Portal of exit berikutnya adalah melalui lesi kulit. Artinya, agen infeksius akan keluar dari reservoir melalui lesi kulit yang terkelupas dari tubuh seseorang. Bisa jadi lesi ini kemudian terkena kepada orang lain sehingga menyebabkan penyakit. Sebagai contoh penyakitnya adalah skabies atau gatal-gatal. Portal of exit berikutnya contohnya adalah darah, di mana ini merupakan penyakit-penyakit yang kemudian di dalam darah itu bisa terdapat agen infeksiusnya. Sebagai contoh misalnya hepatitis B, kemudian HIV/AIDS dan lain sebagainya. Dan yang lain adalah portal of exit-nya melalui urin atau feses. Melalui urin sebagai contoh misalnya skistosoma atau misalnya imunitas yang didapat, sebagai contoh imunisasi waktu kecil. Kemudian yang ketiga, kemampuan bertahan terhadap infeksi atau bagaimana membatasi patogenisitas. Yang keempat, bagaimana kondisi membran mukosa. Yang kelima, kondisi status gizi yang kurang, malnutrisi, itu juga dapat menyebabkan kerentanan terhadap penyakit infeksius. Yang keenam, alkoholisme, jadi pecandu alkohol juga rentan terhadap penyakit infeksius. Nah, yang ketujuh adalah penyakit atau terapi-terapi tertentu yang dapat melemahkan sistem imun non-spesifik. Jadi, ini adalah faktor yang dapat menyebabkan sistem tubuh kita menjadi rentan terhadap infectious agent. Kesimpulannya adalah, jadi ketika kita mau mengetahui pola penularan suatu penyakit infeksius, maka kita harus memahami rantai infeksius yang terdiri dari 6 hal tersebut, yaitu infectious agent-nya, artinya jenis agentnya seperti apa, apakah bakteri, virus, protozoa, atau parasit, dan lain sebagainya. Dan juga model tipe dari reservoirnya, apakah reservoirnya manusia langsung, ataukah melalui hewan, ataukah melalui tanah, atau melalui air, ataupun hal-hal lain yang ada di lingkungan. Dan juga portal of exit-nya, bagaimana kemudian agen infeksius tersebut dapat keluar dari reservoir untuk kemudian nanti berpindah ke tempat lainnya atau kepada host yang rentan. Berikutnya yaitu mode of transmission, yaitu bagaimana cara dari transmisi
infectious agent yang telah keluar dari reservoir untuk kemudian sampai kepada inang yang. Dan portal of entry-nya juga kita harus memahami, karena dengan mengetahui portal of entry atau bagaimana suatu infectious agent masuk ke dalam tubuh yang rentan, maka kita dapat memotong atau melakukan perilaku menjaga agar portal of entry ini tidak kita lakukan atau tidak bisa terjadi ke dalam tubuh kita. Dan yang terakhir adalah susceptible host. Artinya, dengan mengetahui host yang rentan atau individu yang rentan dan faktor apa yang bisa mempengaruhi kerentanan dari seseorang, maka kita bisa memperbaiki status gizi atau memperbaiki individu agar tidak menjadi kelompok yang rentan terhadap suatu penyakit yang infeksius. Baik, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada semua sahabat semangat belajar agar semakin banyak yang mendapatkan informasi dari video ini. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.